Jadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang konsep keselamatan dalam Islam itu yang ditanyakan Pak Martin tadi. Karena menurut pandangan beliau konsep keselamatan adalah penebusan. Sementara saya terangkan bahwa konsep keselamatan dalam Islam adalah mengikuti Rasulullah, dan pada kondisi kita mengikuti Rasulullah dengan ayat, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi taubat, pengampunan dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu jawaban saya tadi, seperti itu Bang. Silakan lanjutkan. Baik. Jadi saya sempat mendengarkan tadi ya. Udah benar Bang, saya sekedar untuk mengingatkan saja kepada teman-teman, termasuk kepada Pak Martin, tentang konsep keselamatan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti yang dibahasakan oleh sahabat saya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi di sini ada kecintaan. Orang itu menyembah kepada Tuhan oleh karena orang itu mencintai Tuhannya. Orang seperti apapun modelnya, kalau tidak cinta kepada Allah, disampaikan kepadanya kebenaran apapun, dia akan menolaknya. Maka karena itulah konsep keselamatan dalam Islam itu diantaranya adalah perintah yang datang kepada Rasulullah. Qul, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ada perintah di situ, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mengikuti, itu tadi poinnya yang saya uraikan di awal, ketika mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu akan beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Itu poinnya. Kalau mengaku ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi kemudian menolak kenabian nabi-nabi terdahulu, itu tidak ikut itu palsu. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Nah, kalau yang berkuasa di atas segala-galanya ini mencintai kepada kita, kurang apa lagi? Itulah keselamatannya. Itulah keselamatannya. Kalau pencipta langit dan bumi mencintai seseorang, maka tidak ada cinta di atasnya. Itulah keselamatan itu. Jadi kunci daripada keselamatan yang ditawarkan oleh Islam adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Situ poinnya. Kalau cinta kepada Allah, maka ikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, niscaya Allah mencintai orang tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai konsep keselamatan, yang memberi keselamatan itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan itu? Karena risalah kenabiannya kemudian memiliki 4 topik inti ajaran. Yang pertama, tauhid, akidah. Bagaimana mendudukkan pencipta langit dan bumi itu satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan lain. Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang pencemburu. Makanya Allah menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, aku tiada mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah. Makanya di mana-mana ketika Abraham datang mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Ketika Musa hanya kepada Allah. Ketika Yesus hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan lain. Nah, kemudian kalau kita melihat dari kacamata Islam, penyembahan kita kepada Allah itu diikuti dengan poin syariat. Jadi ada syariat, ada muamalat, ada akhlak, dan ada tauhid. Nah, ini 4 poin ini yang harus didirikan dalam ajaran agama Islam. Menyembah kepada Allah harus punya tuntunan, harus punya cara, tidak asal-asalan, harus punya kaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas apa nih? Sebentar, Gofur, biar dilanjut dulu, Bang Zuma, diskusinya dengan
Pak Martin dan Ya. Pak Adi. Ya. Jadi keselamatan itu seperti itu. Ketika kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka otomatis kita akan selamat. Itu poinnya. Bahkan kalau kita melihat, mohon maaf, Yesus mengajarkan, tidak semua orang yang menyuruh kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka engkau akan dicintai oleh Allah. Yesus mengatakan begitu. Endingnya kepada siapa? Kepada yang ada di surga itu. Bukan kepada dirinya. Tapi kalau cinta kepada Allah harus melalui perantaraan para nabi. Ya, itu poin. Itu poin. Hanya saja ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya secerca lisan ungkapan saja, tetapi harus mengikuti perintah dan larangan yang ada tertuang di dalam risalah kenabiannya. Demikian sementara, silakan. Iya. Ya, artinya keselamatan itu versinya kan seperti itu. Ada syarat-syarat itu kan. Nah, kalau di dalam kekristenan itu pertama diselamatkan dulu, gitu loh. Jadi orang yang percaya pertama diselamatkan dulu, dijaminkan kepastian ke surga, baru diajarkan supaya kamu tuh mengasihi sesama manusia. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam Islam kan nanti akan ditimbang gitu loh. Artinya dilihat dari perbuatan amalnya dan yang dosanya. Kalau di Kristen tidak, itu bedanya di situ. Di Kristen itu kita sudah ditebus dulu, makanya Yesus memanggil kita lebih dulu untuk diselamatkan, untuk ditebus dosanya. Setelah kita ditebus dosanya, kita mendapat kepastian ke surga, baru diajarkan. Nah, karena kamu sudah menjadi umat Tuhan, kamu harus mengasihi sesama manusia. Itu. Sehingga bedanya dengan Islam dan Kristen itu di situ. Kristen menerima keselamatan lebih dulu, baru diajarkan. Islam harus menjalankan dulu ajarannya dulu, baru diselamatkan. Nah gitu, jadi singkat kalau di Kristen itu singkat aja gitu. Ya, kalau dalam ajaran agama Islam betul apa yang saudara saya Pak Martin sampaikan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziya ladzina ahsanu bil husna. Jadi amal kejahatan dibalas dengan kejahatan dan amal kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi manusia diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Itu berkesesuaian dengan ajaran, mohon maaf lagi-lagi berkesesuaian dengan ajaran Yesus dan para nabi. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Tuhan Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatunya yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mazmur 62 nomor 12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kalau kemudian saudara saya Pak Martin mengatakan bahwa masuk dulu menjadi hamba Tuhan, baru kemudian diberi jalan keselamatan. Yang saya maksud di sini adalah ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu diterangkan di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, kalau mengikuti Yesus, berarti yang harus diikuti ini adalah orang yang lahir dari rahim Maria, yang pernah menjadi guru, menjadi rabi di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang dipertontonkan sang guru ini kepada murid-muridnya? Itu yang harus diikutin. Adakah dia pernah melakukan, mengajarkan, mencontohkan, mempraktekkan bagaimana orang-orang ya harus berlaku seperti yang dilakukan oleh teman-teman Kristen hari ini? Tidak ada. Sementara dia menuangkan bahwa mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kesempurnaannya, kesempurnaan ajaran daripada Yesus itu saya lihat ada di Yohanes 14.
Bagaimana kemudian perintahnya harus mengikuti perkataan-perkataan Yesus, mendengarkan ucapan-ucapan dia, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Baru dianggap sebagai pengikut yang benar. Kalau hanya sekedar mengatakan kami pengikut dan seterusnya, Yesus juga menerangkan itu, ada, dia terangkan itu. Percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatan yang mereka lakukan adalah memenuhi perintah-perintah manusia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, penyembahan terhadap Yesus itu perintah Tuhan apa perintah manusia? Karena itulah kemudian saya tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran seperti yang diterangkan oleh Pak Martin tadi itu benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi diupah, dibalas sesuai dengan perbuatan. Dan itu juga diajarkan oleh ajaran yang ada dalam kitab sahabat kita, Pak Martin. Hanya saja mungkin Pak Martin, kita tetap menghargai dia. Beliau mengambil sisi lain daripada pengajaran yang ada yang juga tertera dalam kitabnya. Silakan. Iya. Jadi di situ bedanya jalan keselamatan. Tadi saya ulangi lagi bahwa di Kristen itu Tuhan selamatkan dulu. Jadi bukan nanti. Begitu kita dipilih itu kita sudah diselamatkan. Karena kita dibaptis sebagai tanda pembenaran gitu ya. Lalu kita dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bedanya di situ dengan Islam harus melalui amal perbuatan dan akhirnya akan ditimbang nanti mana yang lebih banyak gitu. Nah, itu memang saya kira itu bedanya di situ. Sehingga kalau misalnya di Kristen ada Trinitas itu karena dia mau memberikan keselamatan itu lebih dulu. Itu ada Trinitas untuk itu. Kalau tidak ada Trinitas memang ya harus ditimbang melalui amal perbuatan baik dan jahat. Begitu. Jadi bedanya antara Islam dan Kristen sekarang sudah jelas gitu kan. Dan semua itu harus berdasarkan perbuatan. Tapi Kristen diselamatkan dulu baru diajarkan. Gitu. Ya begitu Bang Juma. Silakan Pak dengan konsep Bapak yang pada intinya bahwa tidak ada orang yang kemudian bisa diselamatkan. Ini menurut saya Pak ya, tidak ada orang yang bisa diselamatkan tanpa membuktikan dulu di hadapan Tuhan kesetiaannya terhadap Tuhan. Ya, kenapa? Karena itulah kemudian Tuhan juga mengancam. Ada ancaman-ancaman Tuhan. Dan bahkan Yesus sendiri yang menerangkan itu. Maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada dia. Yang setelah membunuh manusia, dia mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Artinya bahwa kalau yang dikatakan keselamatan itu kudu harus mengikuti konsep yang ada di ajaran Paulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu barang siapa yang mengucapkan dengan mulutnya dan apa yang diucapkan dengan mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Konsep ini apa pernah Yesus ajarkan? Kalau kita kembali seperti materi yang tadi, Yohanes 14 nomor 26, lagi-lagi ucapan Paulus ini kudu wajib hukumnya ucapan yang sudah pernah diucapkan oleh Yesus. Bahwa dia harus diimani sepenuh hati bahwa dia adalah Tuhan. Tapi ternyata Yesus tidak pernah ngajarin itu. Sementara oknum yang datang setelah dia adalah oknum yang mengajarkan wajib hukumnya mengulang kembali ucapan-ucapan Yesus. Roma 10 nomor 9 ini ucapan dari mana yang diambil oleh Paulus bahwa ketika berkata dengan mulut lalu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Ini ucapan dari mana diulang kembali? Sementara di dalam pengabaran Yohanes di mana Yesus menerangkan dirinya sebagai seorang hamba, tahu diri, itu terekam justru adanya di Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum fa'budu. Hadza siratun mustaqim. Justru di Al-Quran terekamnya kembali, bukan di dalam pengajaran Paulus. Nah sekarang saatnya kita memilih. Ketika kita dikasih resep, keselamatan menurut Yesus adalah mengikuti Roh Kudus, di mana Roh Kudus tipikalnya adalah mengulang kembali ucapan-ucapan ketika Yesus menjadi guru, itu ada di pengajaran Kristen atau ada di pengajaran Islam.
Jangan gengsi untuk mengakui itu, karena pola pengukurannya bukan ke Al-Quran, tapi pola pengukurannya adalah kitab Yohanes 14 nomor 26. Nah, kalau kembali kepada konsep keselamatan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka konsep ini tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa ketika mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Islam itu gitu, simple. Tetapi pada simpelnya terdapat kemudian aturan-aturan main Tuhan yang isinya berupa hukum-hukum, keadilan dan penginsapan manusia akan dosa. Saya kira gitu, Pak Martin. Silakan. Iya. Jadi hukum-hukum segala macam itu kita sudah lewati itu. Ada hukum Taurat, ada Mishpot namanya 613 aturan-aturan syariat itu kita sudah lewati semua itu. Karena itu Mishpot atau syariat itu untuk menolong umat Israel supaya mereka bisa memenuhi hukum Taurat. Tujuannya itu menambah-nambah syariat-syariat itu, makan harus cuci tangan, harus begini, harus begitu. Itu untuk mengafdolkan hukum Taurat. Tapi ternyata mereka tetap melanggar juga gitu. Artinya apa? Artinya pelanggaran itu karena mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menjawab bahwa orang bisa melakukan yang benar itu oleh tuntunan Roh Kudus. Selama tidak ada Roh Kudus, pasti orang itu akan terus salah. Banyak salahnya gitu. Artinya di dalam dia menghadapi satu persoalan, pasti akalnya yang memutuskan, bukan imannya. Kalau orang Kristen itu berdasarkan iman, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ya, ampuni mereka ampuni mereka, musuhmu, gitu. Jadi seperti itu ajaran yang memang ajaran yang luar biasa memang. Tapi itu karena diajarkan seperti itu karena ada Roh Kudus. Makanya kalau kita bandingkan dengan aturan-aturan yang disampaikan kepada bangsa Israel, mereka tetap melanggar. Itu makanya kalau apa yang diajarkan Islam itu bagi kita nggak kaget, karena itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi itu sudah ada hukum Taurat, 10 hukum. Tapi mereka harus bikin lagi, rabi-rabi itu membuat mitzvot yang 613, bahkan ditambah sampai 620. Itu syariat-syariat yang yang istilah orang Islam mungkin ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturan-aturannya. Itu sudah diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi apa? Ujung-ujung tetap aja mereka salah. Mereka melanggar kehendak Tuhan dalam hubungan dengan sesama manusia. Kalau mereka ibadahnya kepada Tuhan sih mereka lakukan, konsisten tuh orang Israel itu. Ibadah ritualnya mereka lakukan. Tetapi dalam hubungan dengan sesama manusia di situ persoalannya. Sedangkan Tuhan itu mengajarkan supaya manusia bisa berbaik dengan sesamanya itu dengan ajaran Tuhan supaya orang bisa hidup damai. Tapi bukan gigi ganti gigi, mata ganti bantai yang diterapkan oleh orang Israel. Itu makanya Yesus mengajar supaya kita mengalah. Yesus membuktikan dirinya pada waktu ditangkap, disalah-salahkan, dia tidak melawan, dia tidak membela diri. Dia menyerahkan dirinya sebagai tumbal gitu. Nah itu membuktikan bahwa dia mengalah. Dan dia mengajarkan kepada orang Kristen supaya orang Kristen dalam menghadapi musuh pun harus mengalah gitu. Karena akhirnya Tuhan juga yang akan menghakimi, bukan kita. Perbuatan jahat kita tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat persoalan tambahan. Makanya orang Kristen diajar supaya mengasihi saja. Itu. Ini luar biasanya di situ tuh. Dan bagaimana orang bisa mengasihi musuh kecuali ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu semua mustahil. Pasti ditantang semua orang itu ajaran kasih itu. Ditantang. Tapi inilah yang dipraktikkan oleh orang Kristen sampai hari ini. Itu sehingga kita yakin bahwa ajaran kita itu berbeda dengan semua ajaran lainnya. Ajaran lain itu berdasarkan hukum membalas begitu loh, karena itu lebih logika gitu. Sedangkan orang Kristen tidak memakai logika tapi memakai iman yang melampaui logika. Melampaui logika artinya kita mengalah untuk menang sehingga tidak membuat korban gitu loh. Kita sendiri jadi korban seperti Yesus, demi untuk umatnya dia jadi korban sendiri, tidak mengorbankan orang lain tapi dia dirinya yang korban. Begitupun orang Kristen diajarkan supaya berani mengalah. Misalnya dikatakan tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan, itu artinya mengalah gitu. Tidak melawan sehingga menimbulkan persoalan yang akhirnya mungkin bunuh-bunuhan, akhirnya ada yang korban, bahkan terlibat orang lain jadi masalah. Akhirnya masalah satu orang malah terlibatnya banyak orang, bahkan jadi korban banyak orang. Itu dampak daripada tidak mau mengalah. Makanya orang Kristen diajarkan supaya berani mengalah. Dan memang itu masalah yang
betul-betul dalam pergumulan setiap pribadi-pribadi orang Kristen. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, orang Kristen harus belajar mengalah dalam menghadapi tantangan dunia ini. Dan itu sudah dicontohkan secara konkret oleh Yesus sendiri dalam pengorbanannya. Itu. Jadi disinilah perbedaan bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara-cara yang berbeda seperti Islam, berbeda dengan Kristen. Nah ini yang saya maksud, saya mau menjelaskan ini supaya kita tahu perbedaan antara Islam dan Kristen itu. Kalau keselamatan di Kristen itu Tuhan selamatkan dulu. Kalau di Islam kan tidak, melalui amal perbuatan. Kalau Kristen tidak, Tuhan selamatkan dulu baru diajarkan, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Begitu bedanya. Ya, betul. Betul. Iya. Jadi terima kasih Pak Martin. Iya. Jadi kesimpulan kita bahwa di Kristen itu diselamatkan dulu. Iya. Iya. Kalau kami di Islam itu pola itu juga benar adanya, ya. Jadi Allah kemudian menyelamatkan manusia dulu dengan cara apa? Dengan menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal, Pak. Andai saja manusia itu tidak diberi konsep keselamatan terlebih dahulu, artinya manusia tidak akan diberi akal. Nah, sementara di dalam konsep Pak Martin, akal itu adalah hal yang kemudian justru menjadikan manusia itu jatuh di dalam ketidakbenaran, rusak karena akal sehat. Nah, kalau di Islam, justru manusia itu diselamatkan lebih dahulu dengan diciptakannya dengan diberi perangkat berupa akal sehingga membedakan dia dengan makhluk yang lainnya termasuk kepada makhluk hewan. Nah, nanti setelah akal ini kemudian diberi wahyu sehingga connect. Kebenaran wahyu itu dibenarkan oleh akal. Nah, lalu kemudian setelah kebenaran ini diiyakan oleh akal, barulah kemudian muncul keyakinan. Setelah muncul keyakinan, barulah kemudian muncul ketaatan. Nah, disinilah muncul prosesi penyembahan terhadap pencipta. Artinya bahwa ketika umat Islam itu takbir, ada pondasi pengukuhan yang mengharuskan dia takbir. Ketika dia salam di dalam beribadah, ada pengukuhan syariah yang menuntunnya untuk melakukan itu. Jadi benar-benar menyembah di dalam kebenaran. Mereka beribadah di masjid, ada perintahnya menuju ke masjid. Mereka beribadah untuk kemudian sujud, ada perintahnya sujud di dalam beribadah. Nah, menyembah dalam kebenaran yang ada di dalam ajaran agama Islam tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak bersumber dari Sang Pencipta langit dan bumi. Karena itulah kemudian umat Islam senantiasa melakukan ketaatan. Atiullah wa atiur Rasul. Kenapa harus disandingkan? Karena ketaatan kepada Allah beriring dengan perintah Allah yang datang melalui perantaraan Rasul. Lalu kemudian fungsi daripada Rasul ini adalah penjabar daripada pokok-pokok ajaran yang datang dari Allah. Itulah yang kami sebut dengan sunnah. Atau itulah yang kami sebut dengan hadits. Nah, kalau kemudian ada perintah, salatlah kamu. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak diurai secara perinci kemudian bahwa salat itu seperti ini di dalam Al-Quran. Namun kemudian Rasulullah sebagai penjabar, seperti inilah kamu harus sholat. Maka diterangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, itulah yang diterangkan. Taatlah kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Dan itu juga Yesus mengatakan begitu. Jika engkau mengasihi aku, maka Bapa yang ada di surga akan mengasihi kamu. Barang siapa yang taat kepada aku, dia tidak taat kepada aku, tapi taat kepada dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa ketaatan seseorang kepada perintah-perintah Nabi, utusan Tuhan kepada kaumnya, itu sama halnya ketaatan kepada yang mengutus seorang Rasul ini. Nah, inilah yang kemudian kita benar-benar berbalik dengan Pak Martin. Kalau di Islam itu keselamatan itu diawali dengan diberikannya akal oleh Allah kepada manusia, nantilah manusia kemudian yang memilih. Kebenaran itu semuanya sudah datang dari Allah. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Sesungguhnya Allah menyiapkan tempat kembali kepada masing-masing pola tersebut. Makanya diterangkan dalam kitab Bapa juga dikatakan adanya pengadilan yang menghukum yang baik akan kembali kepada kebaikan, yang buruk akan kembali kepada keburukan. Manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Nah, tapi kalau ternyata hari ini keselamatan itu sudah disajikan terlebih dahulu, artinya bahwa
Setelah ada keselamatan, ya cocoklah apa yang diajarkan oleh Paulus, bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, di Galatia 5 nomor 1 itu, maka Kristen dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari hukuk penghambaan. Itu sudah benar seirama dengan apa yang Pak Martin sampaikan pada kita pada malam hari ini. Makasih Pak Martin. Ya, terima kasih. Jadi disitulah bagus tuh perbedaan-perbedaannya. Nah, diskusi seperti ini yang saya kira bisa saling membangun tuh di situ. Sehingga kita tahu namanya perbedaan-perbedaan itu sendiri, gitu. Nah, apa yang diterapkan dalam Islam itu kita juga sudah tahu, karena itu sudah diterapkan oleh orang Yahudi dengan hukum Taurat, dengan syariat-syariat agama. Kita juga sudah lalu itu. Sehingga kalau kita perhatikan kehidupan orang Kristen dalam ibadahnya itu tidak lagi seperti orang Yahudi. Tidak seperti itu lagi, beda kita. Kita murni memuliakan Tuhan dengan senang, dengan sukacita. Makanya ada jingkrak-jingkrak di gereja itu ya. Itu karena sudah ada keselamatan. Senang sekali itu. Tiap ibadah itu kita muji Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan yang pasti gitu loh. Itu baru nanti kita dengar firman, tapi kamu juga harus mengasihi sama manusia, harus melakukan ini, harus melakukan itu yang baik-baik gitu loh. Begitu. Jadi disitulah dengan dialog kita seperti ini jadi jelas perbedaannya gitu. Itu. Jadi jelas kita Kristen dapat dulu, Islam kemudian. Ya, saya kira begitu. Kalau soal aturan-aturan kita sudah tahu banget, karena sudah orang Yahudi sudah menjalankan itu. Maka Yesus datang dia menggenapi. Karena apa? Karena manusia tidak bisa memenuhi aturan-aturan itu, tidak bisa. Hanya oleh Roh Kudus manusia bisa benar. Nah gitu Bang Juma ya, saya kira cukup ya. Iya, makasih Pak Martin. Saya masih ada acara lagi nih sebentar ini. Baik Pak, nanti lain kali masuk lagi Pak. Sini makasih sama-sama. Ya. Salam untuk yang lain ya. Iya Pak, makasih Pak, makasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Adin, salam Pak Martin, berkat dalam Pak. Aduh, pergodok. Adi, bertanya ke Bang Zuma, masih ada nggak Adi? Pak Adi? Pak Adi ya, Pak Adi aja. Pak Adi tadi masih ada unek-unek ingin bertanya ke Bang Zuma tadi. Oh nampaknya sudah nggak ada, nggak ada keluar Pak Adi. Silakan kalau ada sahabat Kristen lain ingin berdiskusi. Aduh, itu muridnya Paulus Pergodok. Saya mau saya tidur aja deh. dari tadi kok, apaan sih? Gak jelas lu. Ngantuk ah saya. Silakan kalau tadi lu bahas apaan? Sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin Anda saja yang tidak nyimak. Oh enggak, tadi saya fokus melayani penghujat-penghujat di room chat. Oh, gayanya penghujat, padahal ini bapaknya penghujat lagi ngomong sama saya ini. Lah mana ada saya menghujat? Silakan mungkin kalau nggak ada dari saya menyimak dulu. Nanti kalau menarik saya. Ada saudara-saudara kita dari Muslim yang ingin bertanya, mumpung ada Bang Zuma pas ada di sini dan waktunya pun masih senggang, masih sore. Baik, Bang. Silakan Bang Zian. Bang Juma. Bang. Saya aja nanya bisa nggak? Kenapa hukum poligami nggak diterapkan di Indonesia? Udah poligami mulu, kamu kayak Buti aja. Ya kan ini belum saya mau nanya, kemarin. Bang, saya mau tanya Bang. Kata Pak Martin tadi, Al-Quran itu pertama kali di ininya kapan tuh Bang? Apakah Al-Quran itu udah ada dari dulu atau sebelum Kristen itu ada, sebelum Kristen ada itu Al-Quran udah ada belum Bang? Tadi Pak Martin pengen tahu Bang. Al-Quran itu kan diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya, betul. Iya. Tetapi menerangkan hal-hal yang dahulu juga betul. Tertutup dalam Al-Quran, itu tadi penjelasan saya. Yang ngaku kalau Muhammad dapat wahyu siapa? Waroko ya? Di dalam pengajaran kitabnya Bani Israel itu ada yang disebut dengan kitab termatrai. Kitab materai ini ketika diberikan kepada orang yang bisa ataupun tidak bisa membaca, dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Betul.
nubuatan. Ya, tapi konteksnya itu untuk banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan Quran kan katanya untuk Muhammad doang. Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Iya, tapi kan ketika Jibril, katanya penampakan sosok arwah yang dituduh Jibril itu menghadap Muhammad, kan cuman Muhammad doang yang disuruh baca. Kalau di kitab Yesaya itu ya, Itu penerapannya untuk banyak orang. hanya diberikan kepada orang, tidak diberitakan kepada seluruh manusia. Loh, itu penerapannya untuk banyak orang, konteksnya itu untuk banyak orang. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Ya, Emang sekarang konteksnya untuk banyak orang, Oke. wallahu alam. Jangan banyak orang. Coba tunjuk satu orang aja. Siapa yang menggenapi di dalam pengajaran Bani Israel atau Bani apapun yang kemudian ketika Itu dia maksudnya dikasih ketika kata, orang yang berdosa diberikan maka kitab materai, jangan maksudnya, dia akan jangan seperti maksudnya orang mabuk, tidak bisa membaca. ini Apakah nubuatan. Muhammad pendosa yang suka mabuk-mabukan? Gantian biar enak. Jadi Silakan. Ini terkait dengan penglihatan. Yang dimaksud penglihatan itu adalah nubuatan. Bagaimana kemudian diceritakan bahwa apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baik baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW, ya boleh dong kita minta siapa yang menggenapi ini. Kalau Ya, itu untuk konteksnya semua orang, itu kan satu orang adalah aja ada orang-orang enggak? yang berdosa. Kitab termeterai itu kan kitab yang suci. Nah, mereka ini ketika dihadapkan dengan kitab termeterai, seakan-akan mereka tidak bisa membaca karena dosa mereka itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini digenapi oleh Muhammad, apakah Muhammad pendosa yang suka mabuk-mabukan? Oh, enggak ada diceritakan kayak begitu. Iya, konteksnya Malah seperti di itu. dalam bahasa Ibrani-nya itu perintahnya sangat jelas. Qira. Itu seirama dengan Al-Quran. Jangan Iqra. bahas bahasa Ibrani, kayak bisa baca aja. Ya, minimal saya ngerti tentang dalil ini gitu. Kan itu poinnya. Ada perintahnya, qira. Qira itu perintah bacalah. Kan itu poinnya. Dan itu hanya digenapi di Iya, tapi konteks ayat Muhammad itu SAW. adalah untuk orang-orang berdosa. Apakah Muhammad salah satu dari orang berdosa itu? Tidak dikatakan begitu di data Konteksnya seperti dalilnya. itu. Adalah ketika kitab termeterai ini diberikan kepada orang yang berdosa, dia nggak bisa baca karena dosa itu menghalangi dia dari kesucian kitab termeterai ini. Nah, kitab yang mana itu? Kitab yang mana? Yaitulah kitab hikmat. Itulah perumpamaan tentang Injil yang disampaikan. Ketika Injil tentang kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan, ya mereka akan buta. Makanya Tuhan Yesus berfirman, biarlah orang yang buta menjadi melihat, dan orang yang melihat menjadi buta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad salah satu dari orang berdosa itu? Saya tidak lari ke sana ya. Yang poinnya kemudian di sini adalah nubuatan sebuah kitab yang ketika kitab itu diberikan kepada seseorang, itu bukan nubuatan. Maka seseorang itu akan mengatakan aku tidak mampu membaca. Dan itu kita belum temukan di luar daripada agama lagi. Islam. Konteksnya untuk banyak orang, Zulkifli, jangan diulang-ulang. Itu cara Anda untuk menghindar. Mau seperti apapun yang Anda bangun, silakan aja. Malah larinya ke Injil Anda. Malah kalau kita melihat ya kenyataan yang ada. Dengan cara menipu kitab saya sendiri, nggak mungkin lah. Nah, itu buktinya. Itu cara Islam yang suka. Ini bukan kitab Anda loh, ini kitab Yesaya loh. Tapi termaktub dalam kitab kami, dan Tuhan Yesus datang. Ya itu deritamu. Kenapa kamu ambil kitabnya orang? Itu kan bukan kitabmu. Loh, itu Tuhan Yesus sendiri kok yang ambil keputusan. Ya kita mengikut aja kan, kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau kamu pengikut Yesus, tidak mungkin kamu sembah karena Yesus nyembahnya justru kepada pengikut Allah. Tuhan Yesus itu menyembah Tuhan Yesus, sama kayak pengikut Allah menyembah Allah. Oh, enggak. Yang dikatakan pengikut itu mengikuti oknum yang diikutin. Nah, sekarang Islam kalau bukan Anda pengikut Allah ternyata. Ya emang bukan. Oh, bukan. Kami bukan pengikut. Kami bukan adalah pengikut. hamba. Beda. Kalau kau pengikut dari tuannya. Hamba itu mengikuti tuannya, bukan tuan orang lain. Apalagi batu, bukan. Kok Tuhan diikuti dalam arti kata apa ini? Yang dia kami menyembah, mengikuti semua Taurat. Oh enggak, beda. Yang dimaksud mengikuti, ya, yang dimaksud mengikuti itu adalah mentaati perintahnya. Amin. Itu mengikuti. Sekarang coba tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk menyembah Dia ada enggak? Lah, Tuhan Yesus tidak pernah menolak ketika orang menyembah Dia. Udah. Kecuali ketika ada yang menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, oh itu dosa. Ya udah, kantongin aja Tuhan kalian itu.
Ngapain dikantongin? Tuhan nggak muat dikantongin kali. Nggak ada paksaan Maha untuk kuasa, kalian. Mas, Yang pasti Yesus hanya mengenal muridnya yang mengikuti dia. Tuhan Yesus yang mengenal dikatakan setiap domba-dombanya dan juga ada domba lain yang dikatakan pengikut adalah dia yang Yohanes dengan 10, setia ada lagi domba-domba yang mentaati dari kandang lain harus perintah dibawa Yesus. juga. Oleh karena Yesus. itu Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Injil yang mana yang Yesus perintahkan? Ya, sama seperti yang diajarkan Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, bahwa menyembah dengan Yesus, menyembah kepada Yesus, menganggap Yesus Tuhan, dan tanpa diajarkan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus ini memberi keselamatan, itulah yang benar. Ujung-ujungnya ke Paulus. Injil yang mana yang Matius 21 ayat diperintahkan? 11, orang-orang yang menganggap Yesus Nabi, itu adalah Jual cendol. Hilang suaramu, Pergonok. ngapain saya jual cendol? Saya bukan Anda. Lu mau jual segimana-gimana juga Yesus itu Abdul, Kisah Para Apostolos 3 nomor Tuhan Yesus 40. itu Tuhan. Iya. Justru Allah itu Iya, Abdulnya Abdul. Yesus. Setuhan-tuhannya Allah juga itu Abdul. Tuhan Yesus, makanya Allah Kisah memberikan Tuhan Injil. Abdul. Iya, kisah Rasul 3:13 Kan, Allah itu itu. Abdulnya Tuhan Yesus. Iya. Abdul, iya, Abdul Tuhan lu. Allah itu Abdulnya Tuhan Jangan Yesus. dijual. Ah, nggak ada Allah itu. Kalau itu nggak ada Abdulnya tertulis, Tuhan maaf Yesus. ya. Kok marah? Nggak ada tertulis itu. Itu nggak ada tertulis. Kisah Ya, para kalau rasul ya, kamu nggak kisah para Jangan rasul pakai ya. jangan pakai tafsir Yang penting kita Yunani lah melihat kalau fakta beriman. bahwa Allah Apa yang memuliakan tertulis Tuhan itu yang Yesus, diimani. Allah menyembah Tuhan Yesus, Allah Nggak ada mengajarkan itu, nggak ada menyembah kepada tertulis. Tuhan Itu Yesus. fitnah Udah kan, jatuhnya. ribut, Kalau misalnya kan, Yesus ribut. adalah Abdul yang kudus, baru itu ada Kisah Para Apostolos 3 nomor 40. Allah budak Tuhan Gitu loh. Yesus kan begitu. Nah itu Ya, kalau Abdullah itu kan menyembah artinya Abdul, hamba ya, Allah. terserah Nggak ada kalau Abdusus, menyembah nggak Allah. atau hamba Tapi Yesus itu kapasitas nggak ada. Allah lu cuma sebatas Ini- Abdul. Nggak ada, ini- nggak ada, nggak ada. Udahlah, nggak usah ini- fitnah-fitnah. Apa yang ini- tertulis ini- itu ini- di apa yang diajarkan oleh sakit Allah, emang, yaitu sakit hati emang. kebenaran. Iya. Ini apa nih? Sakit hati ya bang. Lihat aja tuh Kisah Para Apostolos 3 nomor 40. Iya. Abdulmu yang kudus. Nah, Siapa tuh? Oh itu insan nomor yang 40. mulia. Iya. Tuh, Wajar, itu karena juga dalam ya Filipi Kisah 2 Para Apostolos 3 nomor 13. Iya, Kita telah apa nih? memuliakan Apa nih? Abdulnya yaitu Yesus untuk yang menjadi kamu insan serahkan. yang mulia dan Abdul mengajarkan ini mau apa kebenaran lagi juga. coba? Bagaimana cara menyembah yang benar? Abdul. Ya Dan udah Abdul ajarannya yang ajaran ketika apa? Tuhan Ajaran Yesus kembali Abdul. kepada tubuh rohaninya dan Ini dia Abdul. kembali Ajaran pada Abdul. hakikatnya sebagai Abdul. Allah. Allah Rohani memerintahkan jasmani Tuhan Abdul Yesus itu. sebagai Tuhan. Ini Karena Abdul. Ini Allah enggak di Tuhan sebagai Yesus, Abdul makanya yang ada Tuhan. nama Abdullah. Ini Abdul dan Abdul Tuhan. yang dituhankan. kedua, Allah ini setara dengan Ya nggak usah dipasarin jadi yang kayak gini-gini Iya. itu. Allah itu Abdul kok adalah dituhankan. Abdulnya Tuhan Yesus. Dan makanya kita mengikuti Cuma Allah. mental Makanya dalam Al-Maidah ini loh, ayat mental 82, Allah ini korban menjadikan jajahan Kristen. Ini malah Dan yang Allah mau menjadikan Kristen itu mengabdulkan sebagai diri agama yang kepada diridhoi. Abdul yang lain. Itu ada Iya. loh ayatnya Masa Al-Maidah 82. masa ada Tuhan di Abdul Nah, hal kan? ini juga yang Ini- membuat ini- Allah ini- meninggikan Tuhan Yesus. Dalilnya Tidak dari ada kemarin itu udah kita fitnah bahas. itu. Tidak Al-Imran tertulis. 45. Tidak tertulis Allah mau dilawankan meninggikan pada Tuhan yang Yesus. tertulis. Kemudian Gimana Allah sih? mengajarkan menyembah kepada Jadinya kan Tuhan hanya Yesus. teriakan sakit hati Al-Fatihah karena ayat sesuatu 1, yang tidak ayat tertulis 2, terus dibebankan Al-Fatihah kepada ayat yang ini 3. Kan tertulis ini semua tuh. udah jelas. Itu Jadi kalau Abdul. lu nggak terima, Kita nggak telah apa-apa. memuliakan Memang Abdul. Allah mengajarkan untuk menyembah Nggak kepada Nggak Tuhan ada, Yesus. nggak ada. Lu itu fitnah, bre. Itu fitnah. Nah, ini ketika Tuhan Yesus Jangan menjadi fitnah. insan yang Kalau mulia. fitnah itu nggak akan mempan sama Tapi yang ketika tertulis. Tuhan Yesus Kisah Para bangkit Apostolos dalam tubuh 3 nomor rohaninya, 13 maka yang dia sudah diurapi kembali 100% menyatakan kepada Yesus hakikat adalah ilahiannya. Abdul. Oleh karena itu Allah mengajarkan Jadi Yesus kepada Tuhan Yesus itu Abdul. Karena Allah Malah Abdul gue bilang dan sih Tuhan kekristenan Yesus. lebih pantasnya Makanya nuhanin ada istilah Ferguson. Abdullah. Ferguson itu lebih Allah juru adalah selamat daripada hamba Yesus. Yesus. Kelihatan ini Pengikut buktinya. Tuhan Yesus. Gitu. Muslim nggak ada yang Allah bisa sendiri melawan menggunakan hujatannya Tuhan Fergudo. Yesus. Kenapa? Makanya Karena Kristen Fergudo mengikuti adalah Allah. juru selamat. Allah dan Kasihnya orang Kristen asli, itu kasih yang Muslim asli itu untuk datang dari berserah diri Ferguson. kepada Tuhan Yesus. Nah kayak gini. Bukan Jadi mengikuti Ferguson Muhammad. itu udah Kalau paling Muhammad cocok salah jadi apa? paus atau enggak Gitu. jadi pendiri sinode. Iya. Karena Ini- Ferguson adalah juru kita selamat. telah memuliakan Firman yang namanya, menjadi yaitu- manusia cabang Melayu. Wah, Ferguson. Yesus. Isinya penghujatan doang. Kita telah memuliakan Biarkan hambanya Koresen. Yesus. Biarkan Koresen. Tapi Gimana, biarkan gimana, coba? Koresen. Hambanya. Biarkan Koresen lawan. Jangan yang lain diam, Oke, yang nggak lain apa-apa. diam. Silakan aja. Jadi firman yang telah menjadi manusia Ini, itu bukan saya Yesus ya, tampilin ikhwan. sekalian Firman saya yang telah menampilin menjadi manusia itu Al-Imran Ferguson. 45. Ferguson Bahwa Allah jadinya. ini adalah Ya penginjil Tuhan yang turunnya nggak di ada tahun 1, di tahun 2022 di Indonesia turunnya itu. Coba ya. Aduh. Gosok dia, gosok. Gosong dia. Saya tampilin ayatnya Iya. Al-Imran 45. Tampilin, Allah lu ditabuk sama tampilin. dalil-dalil yang ada. Nah. Yesus Abdul nggak mau terima dia.
Bukan, Allah Abdul Tuhan Yesus. Kalau lu yang maksa sih, Allah Abdul. Udah Ferguson, paling cocok untuk Kristen itu lu yang Tuhan, Yesus yang Abdul, udah paling cocok. Bukan, justru kalau saya yang dipaksa jadi Tuhan. Lu jadi Tuhan gitu. Lu dan Yesus ini sama-sama orang susah, Bre. Gak boleh, gak boleh. Yesus nggak bisa beli keledai, lu nggak bisa bayar kuliah gitu. Yang hak. Cuma kan sekarang nggak perlu keledai, yang perlu kuliah. Jangan lu menyebutkan gua dengan batu gitu kan, atau gua dengan siapa, jangan. Kembali kepada ajaran Allah yang hak, menyembah kepada Tuhan. Aduh. Jadi yang paling cocok juru selamat itu lu. Jadi Yesaya 43 nomor 11 itu adalah nomor 11 itu adalah lu buat lu Ferguson. Ya kan? Kemudian lu buat lu itu serius, lu buatnya buat lu. Firman telah menjadi manusia berbahasa Indonesia. Siapa dia? Ferguson. Kalau mau jualan apa gitu buat apa? Tuhan menyelamatkan itu bahasa Indonesianya itu Ferguson artinya. Ini Bang Kores. Tuhannya Kristen itu miskin, masa maling keledai betina? Itu maling keledai betina tuh. Nih. Ini masa maling keledai betina? Maling keledai betina dia nih. Nah itu dia itu nggak mampu beli dia kan jatuhnya minjem nggak dibalikin. Ini kalau di dalam KUHP jatuhnya penggelapan ini. Maling. Di-kick lagi dong. Maling. Lu kan Tuhan, masa Tuhan nggak bisa masuk Zoom? Kenapa? Masa nggak bisa masuk Zoom jadi Tuhan? Ya Allah aja nggak pernah mampir ke sini katanya Allah Tuhan. Mana kuasa Allah yang katanya suka mudah mandir. Tuhan lu lemah gimana? Nggak bisa masuk Zoom, ngazab aja kalah sama berwarung. Makanya lu berdoa pada diri lu sendiri aja. Jangan mana Allah katanya suka mejeng tiap setengah malam. Tuhannya kekristenan itu Ferguson. Ngazab kalah sama Allah. Jadi apa namanya? Tuhan Fergu lah gitu. Tuhan Ferguson. Ferguson yang diurapi. Ini Abdulnya Tuhan Yesus. Iya, Yesus Abdul. Lu yang Tuhan. Jangan dijual. Kyrios Ferguson. Nah, gitu yang paling enak gitu. Jadi yang punya kerajaan surga itu siapa? Ferguson. Gimana sih lu pada? Pergilah ke kampung seperti depanmu. Lalu sama Emil aja tuh. Coba ini lawan. Lu supaya bisa jadi Tuhan yang sah di kekristenan nih lawan dulu Emil nih. Ya Akhi Emil, silakan Akhi Emil, gas. Itu Abdul Tuhan Yesus. Pergilah ke kampung depanmu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaslah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Paling keledai betina. Terus masalahnya apa? Dibalikin nggak tuh keledainya? Masa Tuhan pisau cukur. Tuhan keledai betina malingnya. Oh harus ada ayatnya ini, harus ada ayatnya dikembalikan. Terus mana ayat Allah pakai baju? Kalau Allah nggak pakai baju berarti Allah telanjang dong, gitu maksud kalian, gitu ya? Mana ayat Quran Allah pakai baju? Coba tunjukin, kan katanya harus ada ayat dikembalikan. Nah coba tunjukin ayat Quran Allah pakai baju. Ya kalau Allah nggak pakai baju, Allah telanjang. Iya Allah penginjili, nah kan nggak mungkin. Hajar terus Tuhannya Kristen, Akhi Emil, hajar terus. Bukan Allah itu bugil, kagak. Allah pisau cukurnya mana? Pisau cukurnya dipinjam aja nggak dibalikin. Makanya tunjukin ayat Quran Allah pakai baju. Kapan ini kalau dibalik? Nah sekarang Islam mengikuti Allah. Islam mengikuti onta. Ada nggak ayat Quran Allah mengikuti? Hajar terus. Ada nggak? Seekor keledai betina. Ajar terus. Ini bukan Tuhan ini Abdul ini yang nggak bisa nyiptain keledai, ini Abdul ini. Makanya Ferguson yang jadi Tuhan itu udah paling cocok. Ada nggak? Ayo, kekristenan itu mesti cium kakinya Ferguson sama lutut dicium. Jangan nangis, tunjukin. Kita pembuktian dalil, men. Mana coba? Lu mau indong aja kalah sama Ferguson. Stephen Tong kalah sama Ferguson. Jadi 1-3-2 kalah semua sama Ferguson. Siapa tuh? Simon Andi juga kalah. Ferguson ini bisa mujizat, cuma masih malu-malu dia. Penada keledai, sebagai penada keledai 1-3-2 dia sama Tuhannya dia. Iya. Ferguson ini. Zat Allah nggak berdaya di penampung, dia penampungnya. Zat Allah iya penada keledai yang dimaling oleh Tuhannya. Iya benar. Nih sekarang gua jadi kena pasal 132 makanya dia ngebelain. Allah berkelamin laki-laki. Nah sekarang tunjukkan ayat Quran Allah pakai baju. Sakit hati lu Ferguson, makanya jadi Tuhan supaya nggak sakit hati lu. Ayat 132 dia, ayat ya kan pasal 132. Iya, sekongkolan. Ya kan sekongkolan tentang penggelapan keledai betina. Benar. Apalagi ini tentang apalagi udah belum puas pembuktian Allah Abdul udah jadi Abdul aja udah jadi Abdul aja Yesus jadi Abdul lu jadi Tuhan. 601 Allah ber. Kenapa harus keledai betina?
Pertanyaan ini yang sampai sekarang belum terjawab oleh Waten. Kenapa harus kalian betina? Itu pertanyaannya loh. Udah Akhi Emil udah di waiting room tadi. Udah. Yesus padahal disebut hamba di dalam Kisah Para Rasul ya. Iya. Kisah Rasul 4 nomor 27-28 ya. Situ Yesus jelas dikatakan sebagai hamba Tuhan. Berarti Al-Quran ketika menerangkan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, ya Islam sudah benar. Kisah Para Rasul berapa, Bunda? Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di antara kota di Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Berarti Yesus itu betul adalah hamba Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman Muslim di luar sana ya, setelah mendengarkan dialog ini, di sini ada yang mempertahankan hamba Allah menjadi Tuhan, sementara kita memperjuangkan kedudukan hamba Allah ini sebagai orang yang mulia. Itu titik perbedaannya. Iya. Titik perbedaan. Mumtaz Dunda. Ini siapa sih kos jahil banget masukin Vergudog? Enggak, siapa tadi? Siapa hostnya ini? Artinya kalau kita lihat penjelasan dari Bang Zuma tadi, dari A sampai Z, sesungguhnya hanya akal orang yang tidak berakal sehat yang tidak menerima. Benar, saya artinya lebih menambah keyakinan kita. Tetapi orang yang sudah tidak bagaimana ya? Di satu sisi mengatakan dirinya dipenuhi Roh Kudus, di satu sisi akalnya tidak berfungsi. Bagaimana ya? Saya cuma tidak mau mengecewakan Pak Martin tadi, Bang. Kalau saya masuk ke dalam poin yang sesungguhnya di dalam pesan-pesan Yesus terkait dengan Ruhul Kudus itu akan keteter nantinya. Iya. Kenapa saya katakan iya? Karena gini, di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 14 itu, Bang, itu nyata sekali bagaimana kemudian Yesus menerangkan tentang ciri-ciri daripada Ruhul Kudus itu. Ciri-ciri Ruhul Kudus yang Yesus maksudkan di sini adalah poinnya. Ketika dia datang, maka Ruhul Kudus itu mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Nah, kalau kita tanya, bagaimana kemudian hukum pembagian warisan di dalam ajaran Kristen berdasarkan ajaran Roh Kudus, ketika orang tersebut meninggalkan 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana pembagian hukum warisan? Mampu enggak menjawab? Harus. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kan tidak kena terhadap nubuatan Yesus, terhadap Roh Kudus itu. Saya cuma tidak mau menyentuh itu karena nanti terlalu nyakitin gitu. Ya. Gurunda boleh tanya Gurunda? Aku dulu. Gurunda. Ini yang apa ya? Yang Yahudi cuma boleh ngomong Bapak itu ke Allah itu yang mana ya? Gimana, Dek? Yang Yahudi hanya boleh ngomong Bapak itu kepada Allah itu di mana ya? Gurunda semuanya saya izin turun dulu ya, udah Isa di sini. Ya, Tafadhol Akhi Zion. Jadi kan Yahudi itu manggil Bapak, hanya boleh manggil Bapaknya ke Allah saja yang benar. Nah kan Saul Tarsus kan ngaku-ngaku Bapak juga tuh dia tuh. Nah itu gimana nyambunginnya ya? Ya itu dia. Sementara kan kitabnya teman-teman Kristen itu kan tidak mengenal apa itu Yod He Vav He. Coba tanya kepada Kristen, disebut apa Yod He Vav He di dalam bahasa Yunani? Ada nggak? Ada nggak Kristen yang mampu menjawab sini? Oke, Anda boleh bermanis kata Yahweh. Oke, Anda Elohim. Oke, sekarang masuk ke perjanjian baru. Ketika kita melihat secara histori antara jarak kitabnya Bani Israel ya dengan kitabnya orang Kristen itu hampir 2000 tahun jaraknya.
Dan tidak ada kemudian penyebutan, kalau penyebutan Elohim mungkin ada Theos atau kemudian Theon atau Kurios. Tapi Yod-Heh-Vav-Heh kayak mana cara penyebutannya di dalam bahasa Yunani? Dalam perjanjian baru. Disebut apa dia dalam perjanjian baru itu? Nggak ada lah. Mana tahu ada di mana tuh? Mana tahu ada link atau apa gitu, Dek. Antum kan sering membuktikan kebenaran itu melalui narasi-narasi yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Mana tahu ada, di dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu dituliskan Yod-Heh-Vav-Heh dengan sebutan ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu. Berarti memang mereka ini tidak mengenal Al-Eroi, ya, Al-Sadai, ya kan? Tidak mengenal, mereka tidak mengenal sifat-sifat Allah, mereka tidak kenal. Yang mereka tahu Theos, Theon, Kurios. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu untuk menjadi dewa penolong, mereka menggunakan Septuaginta dalam diterjemahkan dalam perjanjian lama dalam kitabnya Bani Israel, yang kemudian lagi-lagi mereka katakan perjanjian lama. Nah, ini juga masalah besar. Kalau kita tanya kepada mereka, siapa yang menobatkan kitabnya Bani Israel dengan pernyataan bahwa itu adalah perjanjian lama? Ada nggak yang menjawab sini? Siapa yang mengatakan perjanjian Tuhan kepada Bani Israel bahwa itu adalah perjanjian lama? Ini siapa namanya ya? Lupa. Inilah yang pagan-pagan Yunani yang masuk ke kekristenan. Itu yang nyambung-nyambungin, Gurunda. Ya, jadi tidak ada pernyataan Allah atau pernyataan Yesus sendiri sebagai utusan Allah bahwa kitabnya para nabi yang datang kepada mereka, yang dulu diutus kepada Musa dan semua, itu disebut perjanjian lama, nggak ada. Jadi yang menamakan perjanjian lama itu siapa? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kenapa? Kalau kita melihat Yeremia 31, data di nomor 33, perjanjian baru Tuhan itu justru adalah Taurat. Jadi perjanjian baru Tuhan yang benar itu adalah hukum Taurat. Tapi kenapa kemudian hukum Taurat ini disebut perjanjian lama oleh Kristen? Nah, itu lucu. Sementara Tuhan sendiri mengatasnamakan hukum-hukum ketetapannya kepada Bani Israel dengan ketetapan perjanjian baru. Apa perjanjian baru Allah kepada Bani Israel keturunan Yakub? Hukum Torah. Tapi di meja Kristen, di rumah ibadah Kristen, perjanjian baru Allah seketika menjadi perjanjian lama. Muncul kemudian catatan-catatan yang dianggap sebagai kitab kanonik sebagai perjanjian baru. Nah, ini yang harus diselidikin ini. Siapa yang mengatakan bahwa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu sebagai perjanjian lama? Ayo, siapa tahu ada yang memiliki Roh Kudus hari ini bisa menjawab itu, silakan. Sedikit Bang Zuma. Tadi ada pernyataan dari Pak Martin bahwasannya ibadahnya sudah berubah dan berbeda. Ini pengakuan yang ini ya, yang memang sesuai dengan fakta sekarang itu ibadah Kristen itu sangat berbeda, dan kata Pak Martin itu meloncat cingkrak. Itu coba kan Bang Zuma, dari mana asalnya itu kok sampai Pak Martin mengatakan ibadahnya sekarang cingkrak-cingkrak dengan sukacita gitu. Sedangkan kitabnya mengatakan itu kitab Torah itu milik Pak Martin. Apakah di sana diajarkan cingkrak-cingkrak itu? Nah, itu Bang Zuma. Pak Martin mengatakan itu wujud daripada konsep doktrin yang mengatakan mereka sudah dibebaskan dari aturan. Nah, jadi mereka itu dibebaskan dari aturan sehingga mereka itu merasa merdeka, merasa menang, sehingga wujud daripada kegembiraannya itu menurut Pak Martin mereka jingkrak-jingkrak kegirangan gitu. Nah, sementara konsep Nabi ya, yang datang kepada Bani Israel itu harus menyembah Tuhan dengan rasa takut, bersungguh-sungguh.
Kayak mana kemudian Yesus telah mencontohkan berdoa semalam-malaman, ketakutan dia, bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Yesus mencontohkan hal yang berbeda dengan yang mereka praktekkan sekarang. Jadi sungguh mereka ini bukan pengikut. Nah, kenapa mereka kemudian merasa jingkrak-jingkrak itu adalah sebuah gambaran daripada kesenangan? Karena memang diajarkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sementara mereka sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Pertanyaan logikanya kemudian adalah, hukum Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel, kenapa mereka yang dibebaskan dari hukum itu? Coba, aturan main yang ada di negara kita ini diperuntukkan aturan-aturannya untuk warga negara Indonesia. Kenapa kemudian ada yang datang bunuh mati di atas tiang salib untuk membebaskan orang Thailand dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nyambung dah itu? Tidak nyambung. Karena yang mengikat daripada yang terikat daripada perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah warga Indonesia. Kenapa justru Thailand yang merasa gembira karena ada yang membebaskan mereka dari aturan mainnya hukum perundang-undangan Indonesia? Ini yang tidak rasional, tapi memang Pak Martin Ali mengatakan akal sehat bagi Kristen itu adalah sebuah, apa tadi itu dia bilang? Mereka tidak menggunakan lagi akal sehat, tapi yang mereka gunakan adalah iman. Oke. Berarti dengan perkataan Sebentar sedikit Ikhwa, ini ada Bashiron. Gurunda yang kami cintai, ini ada tantangan berikutnya dari Erben malam ini jam 8. Gurunda bertanya, Erben menjawab. Gimana Gurunda? Kalau dia mau masuk di sini silakan aja, Dek. Iya itu dia, Masya Allah. Sip. Ngapain payah-payah ke tempatnya dia? Nah itu dia. Memang ilmunya bertambah kalau dia di sana. Itu dia. Ya, alhamdulillah mereka juga bukan mereka. Erben juga udah mau kok. Jadi nanti kita di sini. Ikhwah jam 8 stay tune terus. Tafadol silakan akhirnya Erben dilanjut lagi. Bentar. Bang Erwin, saya mau nanya nih ke Bunda ini. Bunda, ini dalam kisah para rasul berapa tadi ya? Yang tadi ya mengenai Yesus diurapi ya. Yang kisah rasul 427 itu ya. Iya. Nah, yang engkau urapi, berarti yang mengurapi Yesus Tuhan kan? Tapi kenyataannya dalam Bible nggak ada Tuhan mengurapi Yesus. Iya. Yang mengurapi Yesus kan katanya kan wanita pelacur ya. Siapa? Maria Magdalena katanya kan? Iya. Apakah ada dalam Bible itu tertulis kalau Tuhan yang mengurapi Yesus? Yang dikatakan diurapi itu kan diminyaki kan? Iya betul, diminyaki. Nggak ada Tuhan meminyaki Yesus kan? Maria yang meminyaki Yesus. Berarti yang di sini itu yang engkau urapi berarti bohong dong. Ya mungkin maksudnya Tuhan datang kepada Maria memerintahkan Maria mengurapi Yesus barangkali ya. Ini yang engkau urapi. Padahal Tuhan nggak pernah ngurapi Yesus kan? Di mana itu dalilnya? Kisah para Rasul 427. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Nah, pertanyaannya gini loh Bang Erwin, kapan ini Tuhan mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus itu malah pelacur katanya, Maria Magdalena yang meminyaki. Mana tahu itu juga Tuhan. Oke, kalau gitu Gurunda. Saya off dulu. Makasih Gurunda. Berarti nggak ada ya Gurunda ya kalau ini ya? Nggak ada. Oke, sip. Ini senjata juga bu saya ini. Saya mau bertanya juga nih sama Dinda Kores. Iya, tafadhol. Mudah-mudahan Erben dengar pertanyaan saya, supaya dia siapkan jawaban. Kisah Para Rasul 2 nomor 24.
Kita buka dulu. Erben catat, ini akan saya tanyakan sebentar. Jangan buang waktu saya ya. Bentar dulu, udah. Saya sebenarnya sebentar dikit nih, lupa saya. Yang apa di mana ayatnya kalau Maria itu meminyaki dan menciumi kaki Yesus? Ada tuh ceritanya? Di kitab mana tuh, Bunda? Di Lukas ada juga. Lukas apa, Bunda? Meminyaki yang kemudian dibahas dengan siapa? Siapa dulu, si Timotius. Timis dulu kan pernah Guru Unda itu diskusi sama Timotius. Kalau yang meminyaki kakinya itu di dalam Yohanes 12. Datanya di nomor 1 sampai nomor 8. Okay, itu yang dijadikan sebagai dasar juga untuk Adinda Yonatan kemarin membahas bahwa Yesus itu menikah. Oh gitu. Siap. Makasih Bunda. Itu aja. Iya. Lanjut dulu dah. Ayo Dek. Kelvin. Ya. Kisah para Apostolos 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ini Ber, ini akan ditanyakan Ben. Ini akan. Ya, sekarang saya tanya sama antum. Yesus dibangkitkan. Sisi mana yang dibangkitkan? Sisi manusianya. Nah, setelah sisi manusianya dibangkitkan, tetap menjadi manusia atau berubah menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan. Berarti Anda menyembah manusia? Enggak dong. Erben, Anda latihan ya, nantian sebentar. Ini pertanyaan saya. Siapkan 5 lidah supaya Anda kuat untuk ngoceh. Yang dibangkitkan sisi kemanusiaan. Betul? Oh iya, ini jawab sisi manusia atau sisi Tuhan, mati dua-duanya ini. Cakep Gurunda. Nah, ini udah masuk juga N26 mungkin ya, bisa di ini. Ada juga Uti Watimena nih sambil kita menunggu ya, acara jadi puncak. Diinfokan ke Erben ini loh yang mau ditanyakan Bang Suma nanti. Nah, ya Ben, siap-siap Ben. Untuk yang di bom-bom Solata juga yang tadi udah aku bom ya, diacak-acak pakai Tuhannya nikah di sana dan sekarang Tuhannya udah jadi duda. Kasih tahu ke Erben, salah satu fighternya kalian, Kisah para Apostolos 2 nomor 24. Nah, di situ yang dibangkitkan itu Tuhannya, sisi Tuhannya atau sisi manusianya? Silahkan dijawab supaya nanti nggak lama-lama lagi ya Ben ya. Itu saja. Dan sekarang mari kita sambut di Zoom MMCI, Zoom yang megah ini baru dipugar 2 bulan kemarin ya, ikhwah dan juga saudara-saudari kekristenan, Saudari Ibu Tiwatimena dan juga Brethren N26 Alpha. Shalom malam. Coba kalau yang seger-seger lah, jangan yang keot. Iya, shalom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didialogkan atau siap ditanya. Bang Kores, jangan peot lah, Bang Kores. Saya pingin tanya. Peot lah. Apa? Jangan peot lah. Oh, waduh. Nggak apa-apa, ayo supaya kita lanjut aja. Ya, silakan N26. Apa bukti bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul dan bahwa dia benar-benar menerima pewahyuan? Kita bandingkan dengan Rasul Paulus. Cakep banget pertanyaannya. Silakan Gurunda. Katanya dengan itu ya, Pak Lamsen ya? Hah? Enggak, ini N26. Ya, silakan. Ya, gas Gurunda. Suaranya enggak ada. Baik. Bukti kenabian atau kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Enggak ada Pak Lamsen. Bahwa dia benar menerima wahyu dan bahwa dia benar-benar seorang rasul. Iya. Yang pertama, di dalam Al-Quran sendiri, wa ma Muhammadun illa rasul. Situ sudah menerangkan bahwa Al-Quran menyatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah rasul. Kemudian, bukti bahwa dia benar-benar menerima wahyu
ya adanya Al-Qur'anul Karim yang sudah berusia 1000 tahun lebih, itu masih ada sampai hari ini. Sementara kalau yang dikatakan Rasul Paulus, yang pertama dari gelar aja itu sudah palsu. Karena yang disebut Rasul di dalam Al-Quran adalah mereka oknum manusia yang oleh Allah diajarkan untuk menyatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang disebut Rasul. Sementara Paulus membuat Tuhan selain daripada Allah, yaitu Yesus. Berarti dia bukan Rasul. Dengan dikatakan dia sebagai Rasul Paulus, sudah membuktikan bahwa itu adalah titel palsu bagi Paulus. Dia bukan Rasul. Ya, sudah giliran saya. Saya menjawab. Ya, ya. Giliran saya bertanya atau ya, giliran saya kan gimana? Mengkomparkan nanti. Ya, silakan. Nanti dijelaskan dulu. Oke, saya juga pakai ayat. Tadi kan sudah dikeluarin ayatnya dari Al-Quran. Tenang, biarkan orang menjawab. Bagaimana ini? Ya, oke. Yang tanya, Amankan dulu. Kan Rasulullah SAW sebagai bukti kerasulannya dan mengkompar ke Paulus. Jadi sebenarnya di dalam tradisi gereja awal itu mula-mula itu, nah kita pakai satu ayat contoh ini ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Nah di sini kerasulan itu adalah suatu karunia, anugerah. Nah seperti karunia-karunia yang lain. Nah kemudian di sini telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Nubuat ini adalah pewahyuan roh. Nah contohnya begini, Rasul Petrus, dia punya penglihatan. Nah dia punya penglihatan, dia juga punya nubuatan. Nah kemudian Rasul Paulus dinyatakan bahwa dia itu bertemu dengan Yesus. Nah inilah fungsinya sidang penatua, penumpangan tangan sidang penatua disertai dengan nubuatan atau pewahyuan. Nah yang jadi pertanyaan saya begini, di dalam zaman Muhammad, siapa yang punya nubuatan? Apakah Waraka punya nubuatan yang meneguhkan? Nubuatan dari sorga yang meneguhkan bahwa Muhammad itu benar-benar diberikan wahyu. Kalau Rasul Paulus itu ada sidang penatua dan orang-orang yang bernubuat, atau diantaranya kan Petrus mempunyai penglihatan dan sebagainya. Nah jadi ada konfirmasi dari sorga, bukan dari manusia aja atau dari perseorangan saja. Kalau setahu saya kan dalam sejarah Islam, Muhammad itu hanya dia saja yang bernubuat. Jadi itu sangat diragukan. Karena apa? Tidak ada penubuhan dari nabi lainnya atau dari orang-orang yang berkarunia nabi, atau nubuatan yang meneguhkan dia dengan penumpangan tangan diantaranya kan. Jadi bagaimana itu? Siapa di zaman Muhammad itu yang punya karunia roh, atau mungkin kalau tidak ada karunia roh dalam Islam ya mungkin contohnya aja Jibril itu berbicara kepada siapa saja. Contohnya misalnya ya, apakah Jibril itu berbicara kepada Waraka atau Khadijah, menyatakan bahwa Muhammad itu benar-benar mendapat wahyu melalui Jibril. Siapa yang bisa menjadi saksi, yang bisa menyatakan, mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar adalah pewahyuan, atau dia menerimanya melalui Jibril ataukah melalui apa caranya? Silakan. Ya, Anda keliru di sini. Kelirunya di mana? Anda mengukur Rasul itu berdasarkan kitab Anda. Sementara kata Rasul itu tidak menurut kitab kami. Ini kan tradisi yang sudah ada. Kalau ditelusuri di dalam kisah para Rasul itu, biar dijelaskan N26, nanti baru dinarasikan kembali di sanggah. Silakan Ustaz Juma. Ya, jadi gini kawan. Saya katakan Anda menilai kerasulan Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan apa yang ada dalam kitab Anda. Poin pertama aja dulu. Rasul itu wajib hukumnya utusan Allah. Sementara yang Anda katakan Rasul itu utusan siapa? Paulus. Utusan siapa Paulus ini?
Lukas. Utusan siapa Lukas ini? Itu dulu poinnya. Kata rasul itu hanya disandingkan kepada mereka yang diajarkan untuk menyampaikan kepada umat manusia tidak ada Tuhan selain Allah. Itu rasul. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah. Itulah jalan yang lurus. Itu rasul. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, lalu dikatakan dia adalah rasul, itu rasul palsu itu. Itu poin pertama yang Anda harus pahami dulu. Terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, justru inilah yang menjadi pewahyuan bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul kalamullah, betul-betul adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Dia seorang diri. Seorang diri dia mampu kemudian menguraikan apapun yang kemudian ditemukan ilmuwan pada hari ini. Menceritakan tentang kejadian masa lampau, masa yang terjadi pada masa itu dan masa yang akan datang. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kalau kita lihat poin per poin di dalam kitab Anda, kesalahan demi kesalahan itu ditorehkan berbagai macam nyata di dalam kitab Anda itu. Bagaimana dengan Al-Quran? Bukti pewahyuannya itu tidak mungkin kemudian harus ada orang yang datang, kemudian orang itu mengaku mendapatkan Roh Kudus, lalu kemudian menjelaskan tentang kerasulannya dan seterusnya. Kita tidak butuh yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah inti ajarannya, kebenaran daripada ajarannya. Contoh yang saya uraikan bersama dengan Pak Martin tadi. Coba Anda lihat lagi, kalau Anda punya kitab, buka aja kitab Anda. Yohanes 14 nomor 26 itu aja dulu acuannya. Coba Anda buka tuh. Kena kepada siapa kebenaran yang kemudian Yesus torehkan di data itu? Jangan ke Al-Quran dulu, jangan dulu masuk kepada kodifikasi Quran, kemudian bagaimana Rasulullah menerima wahyu, kemudian bagaimana dia menyampaikan kepada para sahabatnya. Kita masuk ke data kitab Anda aja dulu. Supaya kita dengan mudah bisa memahami secara dua agama. Apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 14 itu? Yohanes 14 nomor 26. Ketika datang seorang penolong lain atau Roh Kudus, apa yang diterangkan? Dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum kepadamu, lalu poinnya dia akan menyatakan kembali perkataan-perkataan yang pernah kuucapkan kepadamu. Nah, sekarang Rasulullah Muhammad SAW diwahyukan oleh Ruhul Kudus, ya, innallaha huwa rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratul mustaqim. Ini ucapan yang terulang diucapkan oleh Rohul Kudus yang datang kepada seorang penolong. Nah, sekarang di dalam kitab Anda yang mana pengarangnya Anda sebutkan sebagai rasul, apakah dia ada mengajarkan ucapan-ucapan Yesus kembali? Ketika Yesus menjadi guru kepada Bani Israel, mengajarkan bahwa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel, apakah Paulus mengajarkan kepada kalian dengan penekanan bahwa Yesus itu hanya seorang rasul? Yang ada kemudian adalah Yesus itu adalah Tuhan yang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa betul? Apa betul seperti itu pekerjaan Roh Kudus setelah datang menurut Yesus? Bahwa dia akan mengajarkan aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia yang dibunuh di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa seperti itu ajaran Yesus? Sementara yang menjadi acuan kebenarannya adalah apa yang Yesus ajarkan, teorikan, praktekkan ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel. Itulah kebenaran itu. Yesus mengajarkan apa kepada Bani Israel? Itulah kebenaran itu. Kalau ada yang menambahkan ajarannya selain daripada Yesus teorikan kepada Bani Israel, yang Yesus praktekkan kepada Bani Israel, maka percayalah itulah ajaran yang Yesus wanti-wanti agar Bani Israel jangan mudah disesatkan oleh oknum-oknum ini. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Ahli kitab. Paulus ahli kitab, ya. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Orang Farisi? Ya. Yesus mengatakan antikristus itu betul-betul berasal dari tengah-tengah kita. Paulus berasal dari tengah-tengah Bani Israel? Ya. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Dia ahli kitab? Bukan. Dia orang Farisi? Bukan.
Dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel? Bukan. Lalu yang kena siapa? Wallahu alam, itu poin pertama. Kedua, baca di dalam pengabaran Lukas. Bagaimana dia setelah melakukan penyelidikan, antikristus penyesat yang diceritakan berdasarkan hasil penyelidikannya adalah menyiksa, menangkap, menganiaya, memasukkan murid-murid Yesus ke dalam bait suci, ke dalam rumah-rumah ibadah. Apa itu pernah terjadi kepada murid pertama, angkatan pertama Yesus? Pernah terjadi. Pelakunya siapa? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Bukan. Lalu siapa? Paulus. Kebenaran apa lagi yang Anda ingin sanksikan terhadap kenabian Rasul baginda Rasul Muhammad SAW? Demikian juga dengan kepalsuan daripada Rasul Paulus. Ini data. Ini data. Ya sudah agak panjang memang, kan saya agak bingung juga mau jawab yang mana ini. Jadi begini, penyampaian saya ulang lagi sedikit ya. Bahwa yang tadi sudah saya tekankan, bukan hanya Rasul Paulus yang punya karunia nubuat atau pewahyuan. Nah, tadi ayat yang saya sampaikan juga itu satu rekaman dari apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada penumpangan tangan, dan ajaran penumpangan tangan itu adalah salah satu dari ketujuh ajaran dasar yang diantaranya tentang kebangkitan orang mati dan penghukuman kekal. Itu ada 7 ajaran, dan pembaptisan. Nah, ada 7 ajaran dasar, itu salah satunya penumpangan tangan. Nah, dan dikatakan situ penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi yang dikatakan sidang di sini itu adalah maaf kalau penatua itu jangan jangan dipikir itu bahwa itu di gereja, itu maksudnya di situ tetua atau orang-orang yang dituakan. Kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian lama itu sakin. Nah, itu sidang yang saya tekankan di sini, sidang berarti bukan hanya satu orang, ada beberapa orang, dan mereka itu juga adalah orang-orang yang punya karunia nubuatan. Makanya di dalam 1 Petrus, surat Petrus itu dikatakan begini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus, orang berbicara atas nama Allah, kan begitu. Nah, jadi itu suatu pewahyuan harus ditubuhkan oleh pewahyuan lainnya. Bukan satu pewahyuan itu kemudian kita langsung percaya, sedangkan tidak ada pewahyuan lainnya. Nah, kalau pewahyuan penubuhan saya contohkan dari Petrus itu benar-benar bermujizat. Dia itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh kan. Jadi itu benar-benar semua orang tahu bahwa dia itu memang utusan Tuhan. Bukan dari kehendaknya sendiri. Karena apa? Karena di situ Tuhan sendiri mengkonfirmasikan pengajaran itu dengan tanda dan mujizat. Dan kemudian itu juga karunia pewahyuan itulah yang meneguhkan pewahyuan yang lainnya. Jadi kalau misalnya datang Paulus, kemudian Paulus itu mengatakan saya mendapat pewahyuan, tidak segampang itu orang-orang atau jemaat akan menerima perkataan itu. Mereka itu akan mengkonfirmasikan dengan nubuatan lainnya. Jadi itu ya poin yang pertama yang tadi sudah saya bahas dan saya ulang. Kemudian jika dalilnya dari Islam hanya karena Muhammad itu menyampaikan hanya ada satu Tuhan, ya saya bisa jadi nabi untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dan itu siapapun bisa jika dia mau. Dan bahkan di Alkitab dikatakan bahkan setan pun percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Nah, kemudian tadi dikatakan mengenai antikristus juga kan oleh Bang Sukma ini menyampaikan mengenai antikristus. Bahwa dia itu tidak akan datang dari orang lain. Dan setahu saya itu kan Muhammad itu dan Khadijah itu memang dari sekte Kristen. Mungkin meskipun dianggap bidat, tapi dia itu juga dari Kristen. Jadi memang benar-benar berasal dari antara kita. Begitu. Itu aja. Jadi sekali lagi saya tekankan sekali lagi yang paling pertama, poin yang saya bahas pertama, bahwa suatu pewahyuan. Jadi sering ada teman-teman Kristen menanyakan kepada pihak Muslim, siapa saksinya bahwa Muhammad menerima wahyu? Yang dimaksudkan saksi di sini kan tidak mungkin kalau hanya manusia, kan itu harus ada saksi berupa pewahyuan atau Tuhan sendiri yang meneguhkan kepada Waraka, kepada mungkin keempat sahabat itu, kepada siapa saja yang di sekitar Muhammad, bahwa dia benar-benar menerima wahyu. Karena itulah praktek yang ada di dalam zaman gereja
gereja pertama atau gereja mula-mula, gereja yang rasuli. Makanya ada istilah dalam gereja sekarang yang katanya yang mengatakan gereja itu adalah gereja yang rasuli. Gereja maksudnya gereja rasuli itu dia itu dari penumpangan tangan para rasul turun temurun kepada pemimpin-pemimpin gereja awal, kemudian ke gereja-gereja ortodoks dan sebagainya, itu turun temurun melalui penumpangan tangan sidang tua-tua ini. Begitu. Itu yang diistilahkan dalam gereja dengan gereja yang rasuli. Jadi dia memang benar-benar gereja yang diwariskan dari para rasul. Itu maksudnya. Oke, baik. Silakan. Sudah. Itu aja. Jadi gini sahabat saya. Kalau yang Anda jadikan sebagai acuan adalah orang-orang yang ada di dalam cerita-cerita kitab Anda yang di Perjanjian Baru. Ya, kita ambil kitab yang netral, berbicara mengenai nubuatan. Ketika di dalam Yesaya menceritakan Sefir Lemor Kera Nasefa Amar Lo Yaditi Sefer, itu diterangkan bahwa ketika sebuah kitab pengajaran diberikan kepada sosok nabi tersebut, maka nabi itu akan mengatakan ketika ada perintah Kera dalam bahasa Ibrani, kemudian diterangkan dalam bahasa Quran Ikra, maka orang itu akan mengatakan Lo Yadati Sefer, saya tidak bisa membaca. Saya minta kepada Anda, siapa nabi tersebut? Siapa yang menggenapi? Kalau menurut saya itu memang paling cocok di dalam sejarah manusia itu memang cuma Muhammad. Oke, satu, itu dijawab ya. Kemudian yang kedua, ada sosok nabi yang akan dibangkitkan yang sama seperti Musa, kemudian tipikal nabi tersebut akan mengatakan atas nama Allah. Asir yadaber bismi aloki. Bismi. Dia akan memulai pewahyuannya dengan mengucapkan bismi anoki, namaku. Kitab mana? Nabi siapa? Rasul mana yang memulai pengajaran kitabnya dengan ucapan bismi? Silakan. Ya, kalau kata bismillah itu kan memang ada di dalam Esra 5 ayat 1, Bishumela Israel kan. Ya, itu kan sebenarnya itulah alasan mungkin kenapa Muhammad KC itu menggunakan Bismi Yesus, karena di Alkitab Perjanjian Lama sudah ada Bishumela kan, yang ada, akhirnya saya kira sama dengan istilah Bismillah. Nah, mengenai nama Allah, sedikit lagi sebelum Anda tanggapi. Ya. Ini mengenai nubuatan. Nabi yang sama seperti Musa itu akan menyampaikan firman dariku dengan mengatasnamakan namaku. Ya, kalau kita masuk ke mengenai nama itu nanti jadi perdebatan baru lagi kan, itu mungkin kita bahas di lain waktu kalau mengenai nama ya. Kan. Jadi kesimpulannya dari data ini di ulangan 18-19 ini yang menggenapi nubuatan itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Ya. Ini aku nanya ke Gurunda sama N26 yang menggenapi 2 Korintus 12 nomor 7 siapa itu? 2 Korintus 16. Enggak, 2 Korintus 12 nomor 7. 12 nomor 7 ya. Nah, itu ya. Dan mungkin Ikhwan bisa ada yang share screen supaya yang di live comment juga lihat. Jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini kayaknya suatu penyakit ya, begitu. Iya. Itu ini ya syarat kerasulan ini ya. Syarat kerasulan gitu. Nah, ada 2 Korintus 12 nomor 7. Nah, ada penjelasan bahwa itu suatu syarat. Mungkin itu memang suatu pencobaan kan. Begitu. Ya, pendeta pun ada yang mengalami begitu. Jadi itu biasalah. Mungkin biasa ya, ada utusan iblis kan? Di dalam daging itu biasa ya? Iya, penyakit itu juga utusan iblis. 2 Korintus ya. Karena 2 Korintus 12 nomor 7. Sebentar. Jadi begini, penyakit itu tidak ada di dalam dunia jika dosa itu tidak terjadi. Jadi awal mula penyakit di dunia itu karena dosa Adam. Nah, jadi kalau dikatakan dosa waris itu tidak ada, berarti tidak ada penyakit di muka bumi ini. Itu aja.
Tapi di situ tulisannya iblis bukan penyakit. Iya, jelas aja kalau ditelusuri dari perjanjian lama, awal dosa itu siapa? Itu kan dari iblis. Nah, Adinda kemudian Kores, Ya. itu tergenapi oleh Filipi 3 nomor 6. Oh, ya Ya. silakanlah. Aku Filipi kembalikan lagi ke 3 Gurunda. ayat Ini 6, penasaran saya baca. aja ini. Kok ada syarat-syarat jadi apa ya? Keapostolosan kok ada syarat begini ya? Kalau Lucu juga. saya tidak ini ya, saya sebebas kalian lah menafsirkan, tidak ada masalah. Memang begitu. Kalau tidak bagaimana kita bisa tahu kebenaran kan? Kalau tidak ada kebebasan di dalam menafsirkan atau membaca atau menelaah. Kebenaran itu dari iblis berarti ya? Sebentar, tadi diminta berapa? Filipi. Ya silahkan aja kalau menafsirkan begitu. Nah Sebentar, ini Ikhwah Filipi ya, berapa ya? dalil yang aku bawain yang bisa kita elaborasi dari keterangannya siapa namanya N26 dan juga nanti kita akan dengarkan dari Gurunda. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, nah itu dia. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan. Utusan siapa? Seorang utusan iblis. Untuk menggocoh aku. Aku di sini kepada Saul Tarsus berarti ya, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi rendah dirinya Saul Tarsus ini karena iblis menjaganya gitu, menjaga supaya tidak tinggi hati dia. Jadi dibikin rendah diri. Nah, ini tadi juga kita sudah dengar Gurunda. Nah, tentang hal itu kan di situ dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran. Nah, memang ini yang berbeda dari rasul-rasul lainnya, ini sama Paulus ini. Iya, itu ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya sebenarnya tidak ada masalah itu kalau ayat ini tidak pernah. Ya, saya contohkan begini, ada aja ayat yang contohnya kritik teks itu dari Kristen aja sendiri. Nah, tapi kalau yang ayat-ayat kayak gini, nah ada itu dipermasalahkan karena ini ayat ini kan ya di mana salahnya? Apa cuma Saul Tarsus doang yang ada iblisnya di dalam dirinya atau semua kekristenan juga sebagian ada yang punya? Ya, saya kira kalau orang itu mungkin pernah terikat dengan dosa atau mungkin ya orang ada penyakit itu yang membawa penyakit itu pasti itu ya itu kan pekerjaan iblis. Semua penyakit itu pekerjaan iblis. Karena memang dikatakan di dalam perjanjian lama tanahlah yang akan menjadi makananmu. Dan memang ini gue bingung ini nggak ada kata penyakit di sini kok jadi ada kata penyakit. Itu ada coba Tuhan, kita dengarkan dulu dari Gurunda mungkin ya. Gurunda ini gimana 2 Korintus 12 nomor 7 ini? Saya selesaikan dulu begini. Satu ayat singkat ya. Coba. Itu di dalam perjanjian lama Tuhan berfirman kepada ular kan, debulah yang akan menjadi makananmu, debu tanah yang akan menjadi makananmu. Nah, ular di situ kan sebenarnya adalah iblis. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis ular tua atau Satan, iblis ya. Nah, itu kalau secara logika ya tidak ada ular yang memakan tanah. Tetapi di sini kan ular ini menggambarkan iblis dan tanah di sini menggambarkan bahwa Adam itu terbuat dari tanah. Maka itulah yang di dalam kekristenan itu dianggap sebagai dosa keturunan. Jadi penyakit itu akibat dosa keturunan. Jadi pada waktu Yesus melakukan penembusan dosa, di situ terjadi pencurahan Roh Kudus dan ada kesembuhan-kesembuhan. Begitu juga waktu Yesus menyembuhkan orang, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Ada beberapa orang menjadi murka ketika mengatakan begitu, tetapi yang harus kita perhatikan di situ pada waktu Yesus mengampuni dosa, di situ juga terjadi kesembuhan. Jadi berarti penyakit itu bagian daripada dosa itu. Oke. Kalau iblisnya bagian aduh, aku agak susah ini. Seluruh dunia itu ada di bawah kuasa iblis. Apostolos Yesus kok ada iblisnya dalam dirinya? Itu mungkin yang menarik. Coba Gurunda mungkin silakan. Jadi ya Bang Kares. Ya, kalau saya kira jadi ada ajaran cerdik lah seperti ular,
Berarti kan ular itu kan iblis. Jadi cerdik seperti ular, ular itu iblis. Gimana nih ajaran Yesus ini? Nah, itu kita akan dengarkan Gurunda tuh bagaimana tuh tidak ada mengenai 2 Korintus 12 nomor 7. Cerdik seperti ular. Kalau ular Iya, itu iblis, udah banyak tadi dari N26. Tidak Silakan Gurunda. dikatakan bahwa kita itu harus jahat seperti ular, tidak ada kan. Kalau cerdik, ya cerdik. Tetapi kita harus tulus seperti merpati. Jadi ada perbandingan terbalik kan di situ. Iya, sip. Itu menjauh dari kerasulan itu. Kita lanjut lagi. Ya, Gurunda, waktunya. Jadi gini, kenapa saya tunjukkan tadi Filipi 3 nomor 6 itu? Ya, Filipi 3 nomor 6. Iya. Jadi di situ dia mengatakan begini, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu menurut pengakuan yang menurut saya simpang siur, menganiaya tapi tidak bercacat. Lalu kemudian anehnya di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3, Paulus di situ menyunatkan Timotius. Ya, betul itu. Ya. Lalu kemudian dia mengajarkan di dalam Galatia 2, jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Korban si Timotius ini. Ya, jadi memang beliau ini rasul yang sangat luar biasa. Nah, kembali dari cakupan ke semua itu, Yesus memang berpesan di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia dusta, apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, sebab aku sekalipun kamu memiliki beribu-beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak memiliki banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa yang mengaku sebagai bapak di sini? Ya, kalau kata bapak itu kita artikan seperti itu, di Indonesia itu paling banyak bapak. Polisi itu dipanggil bapak. Kan ya, karena itu jangan artikan bapak. Begitu. Semuanya pendeta dipanggil bapak, kan ustaz juga dipanggil bapak. Nah, jadi kan kita harus melihat konteks pembicaraan. Bapak itu bapak yang mana dulu. Kan tidak bisa juga kita langsung menafsirkan bahwa bapak itulah iblis, kan tidak begitu. Karena apalagi saya bilang kalau di Indonesia itu bapak itu banyak, polisi itu bapak, hansip itu bapak. Nah, bapak begitu. Dengan bapak saya rasa beda. Apalagi di sini ketika diterangkan ada oknum yang kemudian disebut sebagai bapak, di mana bapak ini kemudian mengaku sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. Iya. Di gereja Protestan aliran Calvinis itu banyak kalau bapak dan ibu itu. Jadi ada orang bapak baptis kan, nah berarti dialah bapaknya di dalam Kristus. Jadi ada istilah bapak dalam Kristus kalau di gereja aliran Calvinis itu bapak, maksudnya bapak baptis, bapak dalam Kristus begitu. Jadi kan kalau Rasul Paulus itu kan ya maksudnya bapak di dalam Kristus, dialah yang menuntun mereka kepada ajaran Tuhan Yesus begitu. Jadi disitulah dia sebagai bapaknya mereka. Mungkin di Korintus, kalau jemaat sebelah kan mungkin Petrus kan ada sejarahnya juga tempat-tempatnya. Thomas di India itu kan, nah begitu. Jadi ada kotanya masing-masing yang mereka pegang kan. Iya, coba kita uji sekarang tentang bapak yang mengaku sebagai bapak di dalam Yesus Kristus ini. Dikatakan di data Yohanes 8 nomor 44, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, yang dituliskan oleh Paulus kemudian bahwa Yesus itu adalah orang terkutuk, itu yang ngajarin siapa? Ya, makanya itu tadi saya katakan di dalam gereja mula-mula, dan itu menjadi tradisi juga sampai ke beberapa gereja denominasi modern itu tradisi penumpangan tangan. Itu yang tadi saya katakan. Ada yang disertai dengan nubuatan. Memang ada gereja juga yang
tidak mempraktekkan ini, hanya sampai penumpangan tangan, tapi tidak ada nubuatan di situ. Nubuatan di situ sekedar mungkin seremoni. Nah, tapi ada yang memang mempraktekkan karunia-karunia roh itu. Karena memang di dalam Alkitab sendiri karunia roh itu sudah diramalkan hanya muncul di awal gereja dan di akhir zaman, akhir gereja. Itu di dalam kitab Yoel itu kan digambarkan sebagai hujan awal dan hujan akhir. Jadi ada 2 kali pencurahan roh, di awal gereja dan di akhir masa menjelang kedatangan Yesus. Nah, di situ ada lagi yang namanya karunia-karunia nubuatan. Saya tidak percaya bahwa ada lagi nabi di dalam gereja, tetapi ada karunia kenabian. Nah, kalau misalnya saya contohkan ya, bukan saya menjatuhkan seseorang, misalnya Bang Luga, dia sebagai nabi kan, tapi itu kalau dia pun bernubuat itu adalah karunia kenabian. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ada beberapa orang yang disebut nabi, tetapi di situ juga itu adalah karunia kenabian atau karunia nubuatan, bukan panggilan seorang nabi. Karena di dalam kitab Matius sudah dikatakan bahwa kitab Taurat dan para nabi bernubuat sampai kedatangan Yohanes. Jadi berarti nabi kenabian itu cuma sampai zaman Yohanes. Begitu. Di kitab Kisah Para Rasul itu ya mungkin penafsiran orang pada masa itu. Seperti contoh kan kalau penafsiran Rasul Paulus, rambut itu kan harus ditudung pakai itu, tidak semua tafsir itu kita terima. Begitu. Karena kita juga menimbang-nimbangkan ada metode hermeneutiknya. Begitu. Mobilnya habis apa ya? Bunyi terus tit gitu Pak Bilun. Oh maaf, mungkin. Oh, ya. Mungkin ini pulsa, lupa ngisi. Isi dulu Pak Bilun. Isi dulu sebentar. Makasih sudah diingatkan. Oke, Dinda Kore silakan dilanjut. Saking asiknya debat sama Bang Zuma, lupa dia ngintokin. Ya lanjut, saya kira cukup ya, saya urus ini dulu. Silakan kalau ada yang lainnya.